Hai guys, kembali lagi nih di YouTube channel aku. Kalian apa kabar? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum mulai, aku mau bilang makasih dulu buat kalian semua yang udah nyempetin waktu untuk nonton video aku kali ini. Dan juga buat kalian yang baru pertama kali mampir di channel aku, salam kenal dulu ya, aku Clara. Hari ini aku bakal bahas satu film yang seru nih, judulnya The Invisible Boy. Filmnya nyeritain tentang seorang anak yang tiba-tiba aja jadi punya kekuatan super. Tubuhnya jadi bisa ngilang gitu. Keren nih, kalau ngintipin orang gak bakal ketahuan. Oke deh, gak perlu lama-lama, aku bakal langsung nyeritain film ini ke kalian. Tapi seperti biasa, aku mau minta tolong dulu dong guys buat like video ini. Dan jangan lupa subscribe, terus nyalain lonceng notifikasinya juga biar kalian gak ketinggalan sama video-video terbaru dari aku. Nah, tokoh utama di film ini namanya Mickey. Dia semangat banget nih pergi ke sekolah karena di kelasnya ada cewek yang dia taksir, namanya Stella. Saking sukanya, dia sampai diam-diam ngerekamin mulu video si Stella di handphonenya. Terus hari itu di kelasnya heboh nih, ada polisi yang datang. Katanya ada salah satu teman sekelas mereka yang udah ngilang selama 2 hari. Makanya ini polisi lagi berusaha nyari. Dan kebetulan inspektur polisi ini ibunya si Mickey. Tapi walaupun dia anaknya polisi, tetap aja si Mickey suka digangguin sama teman-temannya yang nakal. Uangnya diambil, dia dibikin jatuh. Lanjut guys, ini tuh si Mickey mau beli sebuah kostum superhero buat dateng ke acara Halloween. Dia sih pengennya beli kostum Spider-Man, tapi karena uangnya nggak cukup, jadi ya dia terpaksa beli kostum yang paling murah. Dan di pesta itu dia udah sempet ngobrol nih sama si Stella. Tapi semuanya rusak karena anak-anaknya nakal tadi nyetelin video Stella yang diam-diam direkamin sama si Mickey. Di situ Mickey malu banget dong karena ketahuan ngerekam si Stella. Dia jadi berharap punya kemampuan bisa ngilang. Dia pengen gak kelihatan sama orang-orang. Keesokan paginya si Mickey bangun tidur dan masih pakai kostumnya kemarin itu. Tapi pas ngaca dia kaget banget karena tubuhnya gak kelihatan. Dia udah ganti kaca juga tetap gak kelihatan nih. Terus udah dites, ibunya juga gak bisa ngeliat dia. Karena sekarang punya tubuh transparan, Mickey jadi punya ide nih. Dia mau balas dendam ke anak-anak yang jahat itu. Dia ngelemparin mainan tembakan ke gurunya. Tapi ya jadinya anak nakal ini nih yang dimarahin. Dia gerakin sebuah bola sampai anak itu kabur karena dia kira itu hantu. Terus dia juga jadi bisa nyontek sepuasnya karena gak ada yang lihat. Dan gak cuma itu, kekuatan tubuh transparan ini dia pakai juga buat ngintipin anak-anak cewek yang lagi ganti baju olahraga. Tapi ada satu cewek yang ngelemparin handuk dan keberadaan Mickey jadi ketahuan. Lebih kacaunya, tiba-tiba kemampuannya itu hilang. Tubuh Mickey kelihatan lagi. Gara-gara ketahuan ngintip, ibunya si Mickey jadi dipanggil nih ke sekolah. Walau si ibu juga bingung, kok bisa anaknya ngintipin cewek. Nah, keesokan harinya, kelas itu kembali heboh nih. Karena ada lagi satu anak yang hilang. Terus ini tiba-tiba aja, tubuh si Mickey mulai jadi transparan lagi. Panik dong dia, ini kan masih di sekolah. Si Mickey langsung kabur pulang. Tapi di rumah, tubuh transparannya ini malah ketahuan sama adiknya. Di situ akhirnya Mickey ceritakan kalau tubuhnya jadi kayak gini setelah dia pakai kostum murahan yang dia beli kemarin. Si adik bangga nih, kakaknya punya kekuatan super. Katanya harus dipakai buat nyelamatin orang lain. Mickey ngerasanya ya nggak mungkin, karena dia kan cuma anak-anak biasa. Tapi dia jadi penasaran juga sih sama kekuatannya. Dia sampai nyari tahu di komik-komik superhero. Terus ini ibunya lagi nyariin dia guys, tapi si Mickey masih belum ngasih tahu soal tubuhnya yang jadi transparan ini. Dan diam-diam si Mickey ngupingin ibunya yang lagi telepon. Tapi dia jadi kaget banget karena ibunya bilang kalau Mickey itu sebenarnya bukan anaknya, dia cuma anak pungut. Setelah ngedenger itu, Mickey jadi sedih nih. Dia pergi main ayunan di tepi pantai. Tiba-tiba di situ ada si Stella. Awalnya dia bingung karena ngeliat ayunan ini gerak-gerak sendiri karena si Mickey nggak kelihatan kan. Udah gitu tiba-tiba si Mickey-nya bersin. Stella jadi tahu kalau di situ ada sesuatu. Dia kira itu hantu, tapi dia nggak takut. Mereka malah ngobrol sambil main ayunan, bikin tanda senyum di pasir. Tapi ya Stella nggak tahu kalau itu sebenarnya Mickey. Di pantai itu, Mickey juga ngeliat dari kejauhan ada seseorang yang mandangin dia. Lanjut nih, besoknya di sekolah, Mickey ngeliat Stella nggambar senyuman yang sama kayak yang mereka gambar di pasir kemarin. Dia jadi seneng nih karena tahu kalau si Stella mikirin dia. Tapi di malam harinya, pas Stella lagi latihan, dia dibawa dong sama penculik.
Kebetulan Mickey yang lagi jalan sama anjingnya lewat di situ. Dia berusaha nyelamatin Stella. Bahkan ini anjingnya udah sempet ngegigit pelakunya nih. Tapi sayangnya mobil penculik itu bisa kabur. Di tempat penculik, Stella diperiksa gitu sama sekelompok orang. Tapi dibilang kalau dia ternyata bukan orang yang mereka cari. Dan akhirnya Stella digabungin nih sama dua temennya yang kemarin ngilang juga. Ternyata mereka sama-sama diculik. Sementara ini si Mickey masih nggak bisa tenang nih karena si Stella diculik kan. Dia langsung nyari-nyari kostum ajaibnya itu. Tapi ternyata lagi dicuci dong sama ibunya. Terus pas dicobain gak ngaruh, tubuhnya si Mickey gak bisa ngilang. Dia kira ibunya yang rusakin kostumnya. Mickey marah banget dan anehnya kemarahannya itu bisa sampai mecahin kaca. Karena kesel, dia akhirnya pergi menuju pantai. Tiba-tiba di situ dia disamperin sama seorang pria. Ini tuh orang yang kemarin mandangin dia dari jauh itu. Ternyata pria ini punya kemampuan baca pikiran. Dan yang bikin lebih kaget, dia bilang kalau dia tuh ayah kandungnya Mickey. Di situ ayahnya cerita kalau mereka sebenarnya asalnya dari sebuah kota kecil di Rusia. Suatu hari di sana ada sebuah ledakan nuklir. Dan setelah itu sebagian orang tiba-tiba aja berubah jadi punya kekuatan super. Ada yang bisa gerakin barang, ada yang tubuhnya bisa melar, ada yang bisa terbang, pokoknya macem-macem. Terus mereka yang punya kekuatan spesial ini dikumpulin di suatu tempat dan kemampuannya dipakai untuk perang. Nah, tapi orang-orang yang berkekuatan super ini katanya punya kekurangan. Mereka katanya seharusnya nggak bisa punya anak. Tapi ternyata di situ lahir si Mickey. Makanya para peneliti langsung heboh dan mau ngerebut dia dari orang tuanya. Sebelum itu terjadi, ayah dan ibunya langsung ngebawa Mickey kabur. Ibu kandungnya juga ternyata punya kekuatan menghilang. Jadi kekuatan menghilang yang Mickey punya bukan karena kostum guys, tapi karena keturunan dari ibunya. Nah, di situ si ibu pakai kekuatannya untuk ngehalangin orang-orang yang mau ngerebut anaknya itu. Dan si ayah lanjut ngebawa Mickey pergi. Tapi sayang, orang-orang jahat di situ berhasil ngalahin ibunya. Terus karena ayahnya punya kemampuan baca pikiran, dia jadi bisa ngeliat kalau di situ ada seorang polisi wanita yang hatinya baik. Makanya orang itu dia pilih jadi ibu angkatnya Mickey. Dia taruh bayinya di depan rumah itu. Tapi katanya sampai sekarang orang-orang militer itu masih nyari keberadaannya Mickey yang spesial. Mereka sampai nyulik anak-anak di daerah itu. Dan sebenarnya yang mereka cari itu Mickey. Terus si ayah bilang kalau situasi di situ lagi bahaya. Mereka juga harus cepet-cepet pisah biar gak ketahuan. Sebelum pergi, ayahnya juga ngasih sebuah kostum khusus nih buat si Mickey. Sementara ibu angkatnya ini juga mulai panik karena anaknya gak pulang-pulang. Tapi akhirnya polisi berhasil nemuin dia di tepi pantai kan. Terus si Mickey dibawa pulang. Tapi pas lagi ngobrol sama si polisi, Mickey sadar kalau di tangan pria ini ada bekas gigitan anjingnya kemarin. Jadi polisi ini tuh yang nyulik si Stella. Dan ternyata dia juga udah curiga kalau Mickey ini target yang mereka cari. Makanya dia dikejar. Untung di dekat rumahnya Mickey ngeliat ada salah satu anak sekolahnya nih. Tapi itu tuh musuhnya yang selama ini suka gangguin dia. Karena udah kepepet, ya udah dia nekat aja langsung numpang motornya. Mereka berhasil kabur dan akhirnya Mickey ngasih tahu kalau dia punya kekuatan super. Mickey juga ngasih tahu kalau dia udah tahu siapa yang nyulik teman-teman mereka. Sementara Stella dan dua anak lainnya yang diculik ini lagi berusaha kabur. Stella berhasil naik ke atas gedung dan dia lihat ada lampu. Di situ dia bikin tanda senyum kayak waktu itu dan dia berharap sosok yang gak kelihatan itu nyelamatin dia. Pas banget guys, si Mickey ngeliat tanda senyum itu. Jadi dia mau kesana buat nyelamatin anak-anak yang diculik. Tapi ini si Stella jadi ketahuan dan udah ketangkep lagi. Untungnya gak lama Mickey berhasil menyelinap ke tempat itu. Dia pakai kekuatan yang tak terlihat. Setelahnya Mickey akhirnya berhasil ngeluarin Stella dan juga dua temennya. Dia juga nunjukin dirinya yang sebenarnya. Di situ Stella baru tahu kalau itu tuh si Mickey. Setelahnya mereka langsung mau kabur keluar. Tapi Stella bilang kalau di situ masih ada seseorang yang harus mereka selamatin. Mickey akhirnya ngikut. Tapi ternyata dia malah dibawa ke hadapan orang-orang jahat yang ngincer si Mickey. Ternyata pria tua ini nih punya kemampuan ngendalin pikiran. Makanya dia tadi bisa ngendalin Stella buat manggil si Mickey. Bahkan dia juga yang ngendalin si polisi supaya bisa nyulik anak-anak. Di situ Mickey diancam guys. Dia dipaksa harus ikut sama orang-orang jahat ini. Kapal mereka udah mau berangkat.
Tapi tiba-tiba aja Mickey ngeluarin kemampuan lainnya. Ternyata selain bisa ngilang, dia juga bisa ngegerakin barang, bisa ngelempar, bisa ngancurin barang. Si Mickey berhasil pakai kekuatannya itu untuk ngalahin orang-orang yang jahat dan kabur sama si Stella. Dan mereka berhasil selamat nih. Setelahnya orang-orang pada kagum nih sama kekuatan super yang Mickey punya. Tapi ayahnya bilang kalau dia bakal pakai kemampuannya untuk ngapus ingatan orang-orang soal kekuatan supernya Mickey. Karena kalau mereka tetap tahu, yang ada nantinya Mickey bakal terancam bahaya. Sebelum ayahnya ngapus ingatan orang-orang, Mickey akhirnya nyatain perasaannya ke Stella. Dan ternyata Stella juga suka sama Mickey. Abis itu si ayah mulai ngapusin ingatan orang-orang dan pergi lagi ninggalin daerah itu. Setelah ingatan orang-orang dimanipulasi, mereka akhirnya ngira ibunya Mickey yang polisi ini nih yang nyelamatin anak-anak yang diculik. Dan walau bukan ibu kandungnya, tapi Mickey jadi sadar kalau ibunya ini sayang banget sama dia. Di sekolah, Mickey juga udah gak takut lagi dong sama anak-anak yang suka gangguin dia. Dan dia juga sekarang udah berani nih nyamperin si Stella. Walau ya dia harus mulai dari awal, karena Stella gak inget sama sosok Mickey yang punya kekuatan super. Ya, itu tadi ceritanya. Gimana? Kalau kalian suka video ini, bantu aku dengan like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi untuk channel ini ya guys. Komen juga di bawah kalau kalian punya film seru lainnya yang pengen aku bahas. Oke deh, kayaknya cukup segitu aja ya dari aku. Jaga kesehatan kalian selalu, and I'll see you guys on my next video. Bye-bye!